Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi sama Losep Melisa. Sudah siap belum mau ibadah? Ya, kalau sudah siap, duduk yang manis. Yang lagi mainannya ditaruh dulu. Kalau lagi makan, makannya nanti dulu ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah. Sebelum kita mau mulai, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberikan kepada kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah siap untuk ibadah online katakan amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Seperti halnya matahari yang dari mulai terbit sampai tenggelamnya, kita juga sama-sama harus memuji Tuhan. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan setiap saat ya. Mari kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita sama-sama ulangi lagu ini sekali lagi. Kita pakai gerakan ya. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakannya sama-sama Lose ya. Yuk kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, pernah enggak kita merasa lagi sedih? Atau lagi kita punya masalah? Nah, meskipun kita punya masalah atau kita lagi sedih, tapi kita harus selalu ingat kalau Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Meskipun gunung-gunung beranjak, Tuhan Yesus juga tetap mengasihi kita. Mari kita sama-sama nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak. Kita masih bangkit berdiri ya, kita sama-sama pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama renungkan. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Rasul Paulus mau ajak kita semua untuk sama-sama memikirkan satu hal. Pernahkah adik-adik memberikan sesuatu barang kepada orang? Halo adik-adik sekalian, kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Kita ambil dulu Alkitabnya kita buka di Keluaran 35. Adik-adik sekalian, kita cari dulu keluarannya di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, benar, Perjanjian Lama. Yuk, adik-adik sekalian, kita buka Keluaran 35. Yuk. Nah, kalau sudah menemukannya, Rasul Paulus akan baca ayat yang kelima. Keluaran 35 ayat yang kelima. Adik-adik perhatiin ya, di layar ataupun di Alkitabnya masing-masing. Rasul Paulus akan bacain buat setiap kita. Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, berbicara mengenai memberikan. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita diajak untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, benarkah? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Nah, adik-adik sekalian, kita akan sama-sama belajar dari bangsa Israel. Ketika saat itu Musa diperintahkan Tuhan untuk membangun kemah suci. Wah, kemah suci di mana mereka akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan bisa saja menciptakan atau tiba-tiba simsalabim jadilah kemah suci. Tiba-tiba jadi kemah suci. Bisa aja begitu, tapi Tuhan nggak mau begitu. Adik-adik sekalian, Tuhan melalui Musa memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk ikut berpartisipasi membangun kemah suci. Makanya Musa mengatakan yang tadi Rasul Paulus baca di dalam ayat yang kelima ini, bahwa mereka diminta untuk mengambil barang mereka, milik kepunyaan mereka yang terbaik, mereka harus persembahkan kepada Tuhan. Nah, dikatakan juga setiap orang yang tergerak hatinya. Nah, adik-adik sekalian, kalau Rasul Paulus bayangkan pada saat itu ketika Musa memerintahkan bangsa Israel untuk yuk sama-sama yuk kita akan bangun kemah suci. Nah, ketika itu mungkin ada orang yang datang, aku punya apa ya? Oh, aku punya emas. Oke, aku kumpulin semuanya. Aku punya anting, aku punya gelang, aku punya kalung, aku punya apalagi berbagai macam hal yang emas, semuanya aku kumpulin. Mungkin punya gigi emas atau punya kacamata emas. Waduh, semuanya deh dikumpulin, kemudian dikasih. Musa, ini loh aku punya emas, semuanya aku berikan kepada Tuhan. Aku memberikannya dengan tulus hati kepada Tuhan, karena aku mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian mungkin Bapak Musa akan mengatakan, oke, good, kamu udah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sip. Nah, kemudian mungkin ada orang yang, Rasul Paulus bayangin lagi, ada orang yang mungkin, aduh, aku nggak punya apa-apa nih. Aku cuma punya hewan
peliharaan doang seperti kambing, lembu, dan lain-lainnya. Apa yang aku bisa berikan ya? Kemudian dia pikir, oh, aku bisa memberikan kulit daripada kambing atau lembu itu untuk dipakai untuk bait suci, kemah suci. Nah, kemudian disiapkanlah yang terbaik. Kemudian, nih, Musa, aku punya ini nih, kulit nih. Mungkin bisa dipakai untuk pembangunan daripada kemah suci. Semuanya nih aku bisa berikan. Dan semuanya pun dikumpulkan oleh Musa. Bangsa Israel pun dengan giat mencari apa yang bisa mereka berikan yang terbaik untuk pembangunan kemah suci. Kemudian ketika mereka semuanya sudah memberikan, mereka memberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, ketika semuanya sudah terkumpul, kemudian Musa pun meminta mereka untuk menghentikan semuanya. Menghentikan pemberian semuanya karena apa? Karena sudah cukup. Kemudian mereka pun semuanya diminta untuk berhenti. Sudah cukup, Musa bilang. Semuanya udah cukup, semuanya udah terpenuhi. Sekarang waktunya kita akan mengerjakan pembangunan daripada kemah suci ini. Nah, kemudian Tuhan pun memilih dan Tuhan pun menunjuk 2 orang yang terbaik untuk mengerjakan kemah suci ini. Dia itu adalah Bezalel dan juga Aholiab. Siapa? Bezalel dan Aholiab. Mereka inilah yang akan mengerjakan dan juga membangun kemah suci. Nah, ketika mereka mengerjakan semuanya, mereka pun Tuhan pimpin untuk mengajak juga rakyat-rakyat bangsa Israel untuk ikut berpartisipasi. Mereka jadi bukan hanya memberikan saja barang-barang milik kepunyaan mereka, tapi mereka juga ikut membangun kemah suci. Adik-adik sekalian, mereka memberikan diri mereka untuk membangun kemah suci. Nah, adik-adik sekalian, sebuah hal yang penting yang hari ini kita akan sama-sama pelajari bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, setiap minggu kan kita memberikan persembahan, setiap minggu kita diajak untuk, yuk adik-adik sekalian kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian kita harus memberikannya dengan apa? Adik-adik tadi sudah baca ayatnya. Dengan hati yang ikhlas dan tulus kepada Tuhan. Kita memberikannya dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Kita memberikannya dengan hati yang, yuk saya mau memberikan ini yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, bukan hanya 2 hal itu saja, tapi kita harus pada akhirnya kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, pasti ada yang bertanya-tanya, gimana sih mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dan diri kita kepada Tuhan? Nah, adik-adik sekalian, ketika kita berbicara mengenai mempersembahkan yang terbaik, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan mungkin uang kita yang terbaik, atau mungkin kita bisa memberikan benda apapun yang terbaik, yang bagus kepada Tuhan. Dan berbagai macam hal yang ada, kita bisa berikan yang terbaik. Tapi ingat, sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bukan seperti orang-orang lain yang kalau memberikan sesuatu pasti menuntut orang lain itu memberikan sesuatu kepada kita. Nah, adik-adik sekalian, kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya kita beri permen kepada teman kita, kemudian dalam hati kita, aduh aku juga pengen, masa aku terus yang memberikan, aku pengen orang itu juga memberikan kepada aku. Nggak boleh. Ketika kita memberi, apalagi kepada Tuhan, kita nggak boleh sekalipun meminta Tuhan memberikan kepada kita. Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, nggak boleh begitu. Tapi ketika kita memberikan kepada Tuhan, kita harus memberikan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan yang terbaik kepada Tuhan.
Nah, adik-adik sekalian, berbicara mengenai mempersembahkan diri, mungkin adik-adik sekalian pernah dulu ketika di gereja, ketika sebelum corona, kita pernah, mungkin adik-adik sekalian pernah melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan adalah salah satu bentuk dari mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin kecil, adik-adik sekalian. Mungkin teman-teman pernah melayani, mempersembahkan pujian kepada Tuhan di hadapan teman-teman, di adik-adik sekalian. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin adik-adik sekalian pernah membawa kantung persembahan tuh. Kantung persembahan diedarkan kepada teman-teman yang lain. Itu juga salah satu contoh mempersembahkan diri kepada Tuhan. Atau adik-adik sekalian yang punya talenta main musik, adik-adik sekalian bisa main musik ketika ibadah berlangsung pada waktu dulu. Tapi memang ketika corona ini kita nggak bisa melayani. Tapi kita bisa melayani itu di rumah. Dengan cara kita menyenangkan hati orang tua kita. Melayani Tuhan dengan membersihkan kamar atau apapun itu. Belajar dengan baik. Kita membantu orang tua mencuci piring ataupun berbagai macam hal yang lainnya. Kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan dengan menyenangkan hati orang tua kita. Adik-adik sekalian, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bukan hanya berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang seluruh hidup kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik dengan hati yang tulus dan ikhlas dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kita. Yuk kita sama-sama akan membacakan kebenaran firman Tuhan lagi. Keluaran 35 ayat yang kelima. Nah, nanti adik-adik bisa menghafalkannya. Tapi Rasul Paulus akan membacakannya untuk kita sekalian. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Biarlah ayat ini kita terus ingat, kita hafal di dalam pikiran kita, biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik, tulus ikhlas, dan juga mempersembahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar mengenai persembahan. Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami pun mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Gak mau menuntut balas dari Tuhan. Dan Tuhan, kami mau memberikan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya buat kita untuk memberikan persembahan. Yang persembahannya sudah disiapin, boleh disimpan, boleh dimasukkan ke dalam kotak ya. Kita memberikan persembahan ini dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu I Give It To You Lord. Everything I am
Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau sudah memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan, sekarang ini kami mau memberikan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama menerima firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Hatiku untuk Tuhan. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa adik-adik.